terbongkar. Pada akhirnya ya terjawab sudah. Si pengacara Roy Suryo yang namanya Ahmad Kozinuddin itu bawanya ngamuk terus menerus. Ternyata ini gara-gara dia bingung. Bingung cari celah hukum. Aduh, kasihan bener. Udah mentok ya? Hah? Tinggal emosi doang ya? Udah nggak ada jalan keluar ya? Aduh. Apa ini karena ya bentar lagi ada pengumuman tersangka? Pantesan toh ya kelakuannya seperti ini. Aduh, gimana ini menurut kalian ya? Tanpa lama-lama, yuk kita tonton saja videonya. Ya itulah kemudian kenapa itu diselundupkan saudara maksud pasal 32 itu kemudian pasal karet sebentar, yang motifnya adalah untuk menahan. Sebentar, saya jelasin dulu ya. Sebentar, Saudara sedang bertanya atau menjelaskan? Enggak, saya mau Kalau menjelaskan saya tidak butuh penjelasan saudara. Inilah ya yang saya maksud tadi, Ahmad Kozinuddin alias Tumpel ya. Kok suka banget ngamuk tuh orang ini ya? Kok suka banget ngamuk? Ngomongnya soal penyelundupan pasal pidana katanya. Aduh. Kok bisa-bisanya seperti itu loh ya. Tapi kita bisa menilai ya, kalau omongan si Ahmad Kozinuddin ini malah kayak lagi ngelantur gitu ya. Udah jelas ngawur gitu loh. Tapi gayanya ya sok-sokan seperti itu. Sok-sokan paling ngerti hukum ya. Padahal yang nyelundup ya itu bukan pasal, tapi akal sehatnya sendiri nih kelihatannya ya. Aduh. Gimana ini menurut kalian? Kita lanjutkan saja video berikutnya. Jadi saran saya, saudara dampingi saja klien saudara. Gak usah untuk ngajari menghadapi saya. hukum. Banyak yang dihentikan, muncul SP3. Ya, kalau begitu, Kepalanya saudara jadi bangga. merah. Saudara lakukan aja bagaimana meng-SP3 karena Telinganya keluar asap. Emosi terus nih orang. Anda dampingi masuk. Kalau bisa semua Anda dampingi masuk. Masuk. Anda yang membuat klien Anda masuk. Kali itu. Ya. Rekan sejawat tidak boleh mengomentari pekerjaan rekan sejawat lainnya. Saya faktanya itu saya yakin, ya, artinya laporan kami naik penyidikan. Silakan lakukan pra peradilan. Ya, silakan lakukan pra peradilan. Tidak ada pradi pecah belah, yang ada Perhimpunan Advokat Indonesia. Tumpel. Ketahuan juga akhirnya ya. Si Ahmad Kozinuddin ini lagi kelabakan ya, nyari cara nyelamatin gerombolan trio RRT biar gak masuk bui. Gitu tau ternyata. Aduh, mudah sekali kebaca ya. Ini jelas ya, kasusnya ini udah mentok, tapi masih aja ngeles mereka itu ya, ngeles ke sana ke sini. Aduh, kasihan bener. Ya ini loh, Ahmad Kozinuddin bukannya jadi pengacara handal, malah kelihatan ya seperti ini loh ya. Yang bisa menilai kalian saja. Kelihatan panik bener gitu ya. Aduh, ternyata ini tuh tujuanmu, ngamuk terus, Jadi teman-teman juga sudah menyaksikan itu di berbagai media gitu. Ini ya, ada Bang Joshua Sinambela gitu ya. Berulang kali mereka tetap ngotot dengan tuduhan-tuduhan mereka ya, meskipun semuanya sudah dibantah gitu kan. Semuanya udah dibantah gitu, tapi mereka ini masih ngotot ya Bang. Benar. Coba membahas ya terkait mungkin yang terakhir ya, mungkin Bang Bil pernah bahas juga itu di videonya ya, bahwa si Rismond ini beserta timnya gitu ya berkunjung kembali ke UGM ya,
dan dia mencoba masuk ke perpustakaan Ya. Fakultas Kehutanan, dan akhirnya karena di sana sedang ada renovasi gitu ya, akhirnya melipirlah dia ke Fakultas Hukum gitu ya. Nah, ada yang lucu di Fakultas Hukum. Apa, gitu Bang? Ya. Lucunya, Dia bisa Bang? masuk ke perpustakaan Fakultas Hukum dan coba mencari ya dokumen-dokumen skripsi tahun 80-an, dan dia menemukan sendiri, tetapi tidak berani menunjukkannya gitu ya. Mungkin dia terkejut di situ, Terkejut. sama aja. Kok bisa sama dengan skripsi fakultas yang ada di Kehutanan gitu ya. Nah, ini saya coba bahas, saya sudah dokumentasi karena saya juga kemarin baru berkunjung ke Fakultas Hukum Perpustakaan. Apa yang saya temukan di sana? Ada mungkin ratusan skripsi tahun 80-an ya, yang dicetak di perdana ya, dari tahun 81, 82, 85, sampai 89 ya. Ya, itu ada ya. Ada ratusan ya, ada seratusan lah mungkin ya, saya foto, tapi nggak semua saya buka-buka gitu ya, saya videokan. Tapi saya ada cukup banyak, saya coba tampilkan mungkin ya. Saya tampilkan di background saya ya. Nah, inilah fakta skripsi Fakultas Kehutanan tahun 80-an ya. Jadi ini pasti akan nanti otomatis membantah juga ya penelitian abal-abal yang dilakukan oleh Rismon. Penelitian abal-abal. Times New Roman yang bisa hanya word processor gitu ya, dengan teknologi Mahasiswa, boleh canggih, saya potong sebentar mahasiswa? Ya. Ini loh ya. Ini tadi ada Bang Joshua Sinambela yang membongkar habis-habisan trio RRT ya. Katanya bukan 1 atau 2, tapi ratusan fakta yang nunjukin kalau trio RRT ini penuh kebohongan, pinter sekali ngibul ya. Wah. Dari yang sok suci, sok benar, ternyata isinya cuma drama saja mereka ya. Drama ngibul saja. Aduh, gimana ini menurut kalian ya? Hah? Coba tulis pendapat kalian di kolom komentar ya, dan kita lanjutkan saja video berikutnya. Kayak Roy Suryo itu kayak orang lagi tenggelam. Orang Dia nggak bisa, lagi tenggelam. Ini apa Roy aja Suryo apa seperti aja itu. supaya dia selamat gitu kan. Yang dilakukan oleh Roy Suryo dan kawan-kawan sekarang ini adalah ilmu ngeyel. Ya, ilmu ngeyel artinya gini. Roy Suryo dan kawan-kawan ini itu kecele. Kalau bahasa Indonesia apa tuh kecele itu, Bang? Kena prank, kecele. Ya, kita harus lihat ya, bahwa selama 10 tahun ya, Pak Jokowi itu membiarkan orang-orang menghina, memfitnah, memaki dirinya ya. Sehingga orang-orang ya seperti Roy Suryo dan kawan-kawan ini berpikir kalau untuk bisa dapat panggung ya, kalau untuk bisa tampil, untuk bisa ada di media Ya. cara yang paling aman, cara yang paling nyaman Apa, Bang? adalah dengan menghajar Jokowi. Pikir mereka seperti itu. Kenapa? Karena yang lalu juga begitu. Orang ingin tampil, ingin terkenal, tapi tidak kena hukum. Ya, Jokowi. Ya, karena dia dianggapnya lemah mungkin. Karena Jokowi selama ini mereka Diam. sudah pelajari, apapun dilakukan ke Jokowi ya untuk pribadinya itu dibiarkan. Tapi kalau di luar dari itu ya Pak Jokowi dengan beraninya hantam HTI, hantam FPI. Iya, benar sekali, Bang. Nyali Pak Jokowi ada, tapi kalau untuk pribadinya Pak Jokowi membiarkan. Ini sudah lama saya kritik juga Pak Jokowi soal ini kan. Karena saya bilang ini bukan soal Pak Jokowi, ini soal bangsa. Kalau Pak Jokowi terus membiarkan, akan muncul nih ya pion-pion baru yang ingin jadi raja dengan memanfaatkan nama Pak Jokowi. Ternyata ketika Pak Jokowi sudah selesai jadi presiden, Ya. Pak Jokowi menggunakan haknya. Ya, apa salahnya? Warga negara untuk melaporkan. Nah, ketika dilaporkan, ini Roy Suryo dan kawan-kawan sampai Egy Sujana ini
kocar kacir ya. Kocar kacir jelas. Kaget, karena Iya. nggak begini ceritanya harusnya gitu kan. Ya emang jelas mereka ini kelihatan kocar kacir, panik sendiri, kebingungan ya. Roy Suryo ini udah kayak orang tenggelam, tapi masih aja ngeluarin ilmu ya, ngeyelnya itu loh ya, ngeyel. Bukannya sadar diri, malah makin ngoceh nggak karuan emang ya, jelas itu. Ya namanya juga orang panik ya, seperti ini. Logika udah tenggelam duluan ya, seperti itu. Aduh. Gimana menurut kalian ya? Satu kata lah ya buat Roy Suryo ini. Coba tulis di kolom komentar. Dan kita lanjutkan saja video berikutnya. Walaupun saya seorang diri, tetapi saya yakin ya, penonton saya banyak yang mendukung saya. Apa ini? Seorang Rismon, seorang diri, yang nggak punya pangkat, yang nggak punya jabatan apapun, tapi diabaikan. Ya, Mon Rismon. Kelihatan banget ya, hatinya sekarang ini sudah campur aduk gitu ya, antara sakit, kecewa, tapi masih berusaha ya si Rismon ini ya, biar kelihatan kuat gitu ya. Wih, kelihatan dari raut wajahmu ini, Mon. Lihat ya, lihat. Seperti itu loh, nggak bisa bohong itu. Lagi panik ya, lagi kecewa ya, lagi takut ya. Mon Rismon, jangan sok kuat gitulah ya, jangan sok kuat. Followers tapi juga tidak mendidik. Jadi saudara Aiman atau iNews redaksinya itu buat saya itu makin lama makin dangkal, dan itu adalah hak saya untuk meninggalkan forum itu. Dan penanda pertama bahwa mahasiswa juga akhirnya keluar dari ruangan itu untuk berdiskusi dengan saya di luar ruangan. Jadi terlihat bahwa ada kemuakan publik menyaksikan forum-forum yang dangkal, dan kita mesti beri semacam penghukuman, sebetulnya penghukuman akademis pada forum-forum yang memang hanya ingin mencari sensasi dan menghasilkan kedangkalan. Jadi demi kedangkalan itu tidak berlangsung lama, saya tinggalkan forumnya si Aiman itu. Ini ada benernya juga ini si Rocky Gerung ya. Rocky Gerung ini kritik iNews dan Aiman yang sering banget ngundang gerombolan RRT itulah, tahu kan? Jadi selama ini program TV itu cuma buat cari sensasi ya. Cari sensasi, bukan cari kebenaran kelihatannya ya. Pantes aja ya, pantes aja isinya cuma itu aja orangnya. Geng penyerang Bapak Jokowi lebih tepatnya ya. Aduh, orang-orang seperti itu kok malah dikasih panggung. Maksudnya biar rame gitu, biar viral, biar rating naik gitu. Aduh. Tapi jelas ya, orang-orang itu ya isinya cuma ya kosong melompong. Itu cuma drama ya, drama murahan dibungkus debat sok intelek gitu aja loh. Ya bisa jadilah ya, ini acaranya Aiman itu ya menjadi toa untuk gerombolan penyerang ijazah Bapak Jokowi. Gimana ini menurut kalian? Coba tulis pendapat kalian di kolom komentar ya. Dan kita lanjutkan saja video berikutnya. Karena sebelumnya juga sudah bermunculan narasi yang menyebutkan ada kemungkinan penetapan tersangka terkait dengan tudingan ijazah palsu Jokowi akan dilakukan pertengahan Oktober ini, betul demikian? Kalau dilihat timeline-nya seperti bulan Oktober ini sudah bisa dilakukan. Ini yang ditunggu-tunggu. Alat bukti pun sudah cukup banyak ya, ahli pun sudah sangat banyak diperiksa. Bahwa tapi teman-teman di luar, apalagi teman-teman relawan juga mungkin melakukan reaksi ya, karena apa? Memang ini kan juga cukup menarik kalau kita lihat di luar sana gitu ya. Proses perkara berjalan, tapi Bang Roy Sayes itu hampir tiap hari terus menyerang nama baik Pak Jokowi. Ini kan membuat mungkin teman-teman relawan jadi sedikit agak terganggu, agak emosi lah ya. Nah akhirnya yang jadi sasaran adalah
laporan kami yang di Polda. Tapi percayalah, kami juga secara profesional mengawal perkara ini ya, agar bisa berjalan dengan betul-betul sempurna lah. Tentu kuasa hukum yang paling mengetahui update paling baru terkait dengan penyidikan yang kemudian dilakukan oleh polisi. Dan kemarin relawan mendesak polisi untuk mentersangkakan teroris Tiva, Roy Suryo, dan juga Rizmon Sianipar. Informasi itu juga yang kemudian didapat oleh kuasa hukum dari polisi? Kalau kami sih kembali lagi, biarlah gelar yang akan memutuskan, ya, sesuai alat bukti yang ada. Ya, karena kalau kembali lagi loh, dalam menetapkan tersangka itu kalau yang objektif, yang profesional, dia tidak boleh melihat orang, tapi dia melihat alat bukti, kelengkapan alat bukti, termasuk mens rea-nya, ya, etikat jahatnya, niat jahatnya terlihat mampu dibuktikan, ya. Lalu alat buktinya lengkap, ya. Setelah itu dan alur pembuktiannya saling menguatkan. Oke. Nah, termasuk terakhir adalah apakah memang orang-orang yang akan ditetapkan ini bisa dimintai pertanggungjawaban secara hukum. Oke. Ya, kalau ini lengkap, maka siapapun dia bisa diajukan sebagai tersangka. Tanpa perlu mendahului siapa orang. Informasi terakhir, mudah-mudahan di Oktober ini sudah lebih terlihat lah. Oke. Tinggal kita lihat nanti mungkin gitu. apa hasil gelarnya dan sama-sama kita kawal. Tanggalnya sudah ada mungkin, Bung Rifai? Kemungkinan di bulan Oktober, soal tanggal kita kembalikan ke teman-teman penyidik. Weh. Ini loh, katanya bulan Oktober ini bakal diumumin siapa tersangkanya. Ini siap-siap aja ya, gerombolan RRT ini siap-siap aja. Ya, jangan loh ya, jangan nanti pas kena giliran malah teriak kriminalisasi sambil pura-pura sok suci kalian ya. Jangan seperti itu. Dari dulu emang udah sok berani ya ngoceh sana sini. Padahal dalam hati mereka ini kelihatannya ya udah gimana ya, udah dak dik duk ser ini kelihatannya ya. Ada. Nggak usah banyak gaya lah ya kalian ini. Nggak usah banyak gaya gitu loh. Ya ini jelas sebentar lagi kalian itu pasti gigit jari ya ini. Wah kasihan bener. Gimana ini menurut kalian ya? Kita lanjutkan saja video berikutnya. Kalau ijazah Jokowi ini gimana menurut Pak Kiai ini? Belum habis-habis masalahnya. Aku itu ada ini ya, zaman saya jadi santri dulu. Ini ada Bapak Nusron Wahid alias kelas 4 SD. Itu ada pelajaran namanya hadis. Hadis apa ini? Hadis yang diajarkan tuh hadis Arba'in Nawawi. Kumpulan 40 hadis yang terpilih, yang ditulis, yang memilih itu seorang ulama besar. Namanya Imam Nawawi, bukan Imam Nawawi Al-Bantani, tidak, Imam Nawawi. Orang Syria itu. Selain nulis kitab Arba'in juga menulis kitab Riyadhus Shalihin. Di dalam hadis nomor berapa itu ada tulisan begini bunyinya, min husnil islamil mar'i tarkuhu ma la ya'ni. Sebaik-baiknya perkara itu kita meninggalkan segala sesuatu yang tidak ada makna dan tidak ada manfaat. Nah, jadi kalau ada pertanyaan tentang ijazahnya Pak Jokowi ini gak bisa untuk menjawab itu saya bagian dari perkara yang saya hindari. Gak ada manfaatnya juga. Gak ada. Kerjaan itu Ini loh ya, sentilan pedas dari Bapak Nusron Wahid ya. Emang ngena banget ini. Ya, Bapak Nusron Wahid ini tadi mengatakan ya, ribut soal ijazah Bapak Jokowi tuh kayak orang gak punya kerjaan. Udah dijelasin berkali-kali tapi tetap aja ya ada yang maksa nyari sensasi. Ya seperti gerombolan RRT itu jelas. Ya padahal ya negara ini lagi banyak urusan penting. Tapi mereka itu gerombolan RRT ya malah sibuk ngorek-ngorek ijazah. Udah kayak detektif aja mereka itu ya. Emang ya seperti inilah kelakuan mereka ya. Apalagi itu si pengacara yang sok-sokan orang yang paling pinter itu loh ya, namanya Ahmad Kozinuddin ya alias si Tumpel.
Ya kelihatan banget itu ya, si Ahmad Kozinuddin ini ya lagi panik tingkat dewa kelihatannya. Hah? Bukannya fokus cari solusi hukum, malah sibuk ngamuk-ngamuk terus ya orang itu ya. Ngamuk-ngamuk ya, aduh. Ngamuk-ngamuk dan ngeles ke sana ke sini. Tapi ya gimana ya, kalau udah kepepet dan gak ada jalan keluar lagi, ya teriak-teriak doang ya mereka itu. Teriak-teriak memang bisa jadi jurus andalan, jurus akhir ya, buat nutupin rasa takut sebelum ya status tersangka diumumkan. Seperti itu loh. Aduh, gimana ini menurut kalian ya? Ternyata seperti itu ya tujuanmu. Coba tulis pendapat kalian di kolom komentar ya. Dan itu tadi sedikit informasi yang dapat saya sampaikan dalam video kali ini. Jangan lupa subscribe channel Perspektif, dan jangan lupa juga share video ini ke grup-grup WhatsApp atau yang lainnya itu. Ada kurang lebihnya saya mohon maaf ya. Sekian dari saya, terima kasih.